pagi, selamat siang, selamat sore, maupun selamat malam dimanapun kalian berada. Balik lagi bersama saya, yuhu. Yang belum tahu saya siapa, perkenalkan saya Anjeli Monica Maharani dengan nomor pokok mahasiswa 2006475 yang sedang menempuh semester 2 di program studi okupasi terapi pada program pendidikan vokasi Universitas Indonesia. Kali ini saya sebagai mahasiswa okupasi terapi akan mencoba menjelaskan dan memeragakan tentang pemeriksaan ROM. Sebelum melakukan pemeriksaan, kita tentu harus tahu apa sih itu pemeriksaan ROM. Pemeriksaan ROM atau singkatan dari Range of Motion adalah suatu teknik dasar yang digunakan untuk menilai gerakan dan merupakan suatu tahap awal dari suatu program intervensi terapeutik. Gerakan yang dapat dilihat sebagai tulang yang digerakkan oleh otot. Bila terjadi gerakan, maka seluruh struktur yang terdapat pada persendian tersebut akan terpengaruh, yaitu otot, permukaan sendi, kapsul sendi, fascia, pembuluh darah, dan saraf. Faktor-faktor yang dapat menurunkan ROM yaitu penyakit-penyakit sistemik, sendi, neurologis maupun otot, inaktivitas atau imobilisasi, maupun pengaruh akibat cedera atau akibat pembedahan. Yang berhak untuk melakukan pemeriksaan ROM ini adalah penyedia layanan kesehatan dan tenaga medis, terutama seorang terapis okupasi. Kebutuhan untuk melakukan pemeriksaan ini adalah goniometer. Gini ya. Oh ya, tahu nggak sih kalau goniometer itu juga ada dua jenis loh, yaitu goniometer manual dan goniometer digital. Yang saya pegang ini namanya goniometer manual. Nah, goniometer pun sesuai yang kalian berdua lihat nih, ternyata ada dua lagi nih pembagiannya, yaitu goniometer besar sama goniometer kecil. Pada ekstremitas atas, nih goniometer yang besar ini digunakan untuk mengukur sendi-sendi besar, yaitu shoulder, elbow, dan waist. Sementara goniometer kecil ini digunakan untuk mengukur jari-jari tangan. Goniometer terdiri dari beberapa bagian, yaitu yang pertama movable arm, ini yang bisa digerakin. Jadi nanti untuk pengukuran sendi yang bergeraknya tuh nanti kita pakai yang ini. Yang kedua itu stabilization arm, ini yang digunakan untuk yang mengukur untuk yang lurusnya, sudut lurusnya. Yang ketiga yaitu axis, yang di pusatnya ini namanya axis. Dan yang terakhir di bagian ini namanya sudut. Pemeriksaan ini dapat dilakukan sambil berdiri, duduk, bahkan rebahan pun bisa. Tapi kalau nggak mampu berdiri maupun duduk loh ya, karena pemeriksaan yang kayak begini nih lebih enak dilakukan sambil berdiri atau duduk. Pemeriksaan dapat dilakukan secara aktif, yaitu pasien yang menggerakkan sendinya, atau secara pasif, yaitu gerakan pasien yang dibantu oleh pemeriksa. Nah, dari sekian banyak ekstensi bahu dan elbow extension atau ekstensi siku. Pertama, pastikan pasien dalam kondisi rileks namun tegak. Slow, bangun lagi tegak dan tidak memakai pakaian yang ketat. Lalu, tempatkan stationary arm pada acromion. Minta pasien untuk menggerakkan tangannya secara lurus ke arah belakang. Lalu gerakan movable arm sebesar sudut yang dihasilkan oleh gerakan tangan yang dilakukan pasien barusan. Lalu diperoleh hasil 40 derajat pada gerakan ekstensi bahu yang dilakukan pada pasien ini. Jangan lupa untuk pastikan pasien dalam kondisi rileks namun badannya tegak dan tidak memakai pakaian yang ketat. Lalu minta pasien untuk meluruskan lengannya. Lalu kita cari absisnya terletak di epicondylus humerus. Lalu kita letakkan stationary arm-nya sejajar sama acromion. Lalu sejajarkan movable arm sama radius.
Lalu diperoleh hasil 0 derajat terhadap pengukuran ekstensi siku. Oke. Video ini disusun dalam rangka memenuhi syarat ujian praktikum untuk mata kuliah dokumentasi persiapan praktek okupasi terapi yang diampu oleh Muhammad Hidayat Said, AMD, OT, SKM, MFIT. Untuk videonya saya sudahi dulu sampai di sini. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun perbuatan. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.